Yuk guys, di-subscribe. Aktifin juga loncengnya ya, buat dapetin video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan masuk dalam mata kuliah logika matematika, ya. Kita akan membahas tentang himpunan. Ini adalah sebaran materi yang akan kita bahas mengenai himpunan, ya. Mulai dari konsep himpunan, penyajian himpunan, notasi pembentuk himpunan, diagram Venn, jenis himpunan, dan operasi himpunan. Nah, jadi kira-kira ini yang akan kita bahas dalam materi himpunan. Himpunan sendiri itu merupakan dasar dari cabang ilmu matematika. Nah, Bapak Cantor ya, atau George Cantor ini dianggap sebagai bapak dari teori himpunan. Nah, jadi beliaulah ya sebagai pencetus dari teori himpunan. Nah, himpunan itu sendiri merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda yang tercakup dalam satu kesatuan. Nah, atau himpunan objek dengan syarat keanggotaan tertentu. Nah, jadi di dalam himpunan itu ada objek-objek yang tercakup dalam satu kesatuan. Nah, objek apa itu? Objek yang dimaksud adalah ya bisa berupa bilangan ya, manusia, hewan, tumbuhan, terus negara dan lain sebagainya. Jadi objek-objek lah. Nah, objek ini dalam himpunan dinamakan dengan anggota atau elemen. Nah, jadi objek-objek itu dinamakan dengan anggota atau elemen dari himpunan itu sendiri. Nah, untuk himpunan ini ya, dalam suatu himpunan digunakan huruf besar atau kapital. Jadi untuk menyatakan suatu himpunan itu harus huruf besar atau huruf kapital. Nah, sedangkan untuk menyatakan anggota atau elemen-elemennya itu digunakan huruf kecil. Misalnya A kecil, B, C, dan sebagainya. Jadi yang perlu diingat itu kalau untuk menyatakan himpunan itu sendiri huruf besar dan anggotanya itu huruf kecil. Nah, misalkan jika suatu objek X merupakan anggota dari himpunan S, nah ini ditulis adalah X. Nah, ini X kecil adalah anggota S. Atau X ada di dalam S, atau juga bisa X adalah elemen dari S. Jadi bisa elemen, bisa anggota. Sebaliknya jika X bukan anggota S, nah itu bisa. Nah, ini contohnya. Terus untuk menyajikan himpunan itu ada dua caranya ya. Yang pertama itu ada list mendaftar, yang kedua ada dengan keanggotaan. Nah, gimana caranya? List mendaftar ini yaitu menuliskan tiap-tiap anggota himpunan di antara dua kurung kurawal. Nah, jadi ini ya, contohnya misalnya himpunan A ya, di antara dua kurung kurawal nih, ada kurung kurawal dibuka sama ditutup, di antaranya ada anggota-anggota. Nah, ini dengan cara list atau mendaftar. Yang kedua dengan cara keanggotaan. Gimana sih keanggotaan itu? Nah, caranya gini, menuliskan sifat-sifat ya, menuliskan sifat-sifat yang ada pada semua anggota himpunan di antara dua kurung kurawal. Nah, contohnya misalnya ini A di mana X ya, himpunan A di mana X adalah X elemen nama-nama bulan Hijriah. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, kadang-kadang suatu himpunan itu hanya dapat dinyatakan dengan salah satu syarat, tetapi kadang-kadang bisa juga dengan kedua-duanya. Jadi nggak selalu bisa kedua-duanya, kadang bisanya cuma salah satu ya dinyatakan. Oke, kita masuk contoh yang pertama. Ini himpunan 4 bilangan asli pertama, di mana himpunan A ini adalah 1, 2, 3, dan 4.
Nah, terus himpunan 5 bilangan genap positif pertama, misalnya himpunan B ada 4, 6, 8, 10. Nah, B ada kita bilang 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kekurangan, misalnya kita tambahin di sini angka 9 deh ya. Oke, jadi dia 5, tadi ketinggalan. Oke, lanjut yang ketiga, contohnya himpunan C, yaitu ada kucing, Amir, 10 paku. Nah, terus himpunan K ini contoh dari himpunan kosong ya. Jadi untuk menyatakan suatu himpunan kosong ya, bisa dinyatakan seperti ini atau lambangnya juga bisa seperti ini. Oke, ini himpunan kosong ya. Nah, terus himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Jadi bisa dari 1 sampai 100. Terus himpunan bilangan bulat ditulis ya. Jadi bisa dari bulat positif atau negatif ya. Nah, ini seperti ini dicontohkan. Simbol-simbol bilangan baku. Jadi bilangan baku di dalam himpunan, nah ada seperti ini ya, ada P itu untuk bulat positif, jadi ketika ada himpunan P itu positif artinya, N itu artinya bilangan natural atau alami ya, Z itu bilangan bulat ya, bilangan bulat bisa dimulai dari bulat negatif ataupun positif ya, Q itu bilangan rasional, dan R bilangan real, terus terakhir C itu adalah bilangan kompleks. Contohnya ya, misalnya X, nah kita buatkan syarat yang di sini ya. Nah, terus A adalah himpunan bilangan positif yang kecil dari 5. Jadi kita bisa nyatakannya seperti ini dengan kata-kata ya. Dengan kata-kata seperti ini ya. Himpunan A di mana X adalah X bilangan bulat positif lebih kecil daripada 5. Atau kita nyatakan seperti ini. A sama dengan X di mana X adalah P ya. X di mana X adalah bilangan P tadi positif, di mana X kecil dari 5. Ya, itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, itu contohnya ya, bisa dituliskan dengan seperti ini atau bisa juga seperti ini. Diagram Venn. Nah, diagram Venn ini adalah contoh diagram Venn ya. Misalkan di sini adalah U. U ini ya, di dalam U itu termasuk bagian dari B, bagian dari A juga ya. Nah, terus yang di luarnya ada 7 dan 4. Ya, jadi jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Kardinal ini artinya anggota ya, jumlah anggota atau jumlah elemen. Jadi ini bisa dinyatakannya seperti ini, MA atau A seperti ini. Oke, kita masuk ke jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu dia tidak mempunyai anggota atau himpunannya kosong, empty set. Nah, lambangnya seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi, bisa seperti ini, bisa juga dua kurung kurawal tanpa isi, atau juga bisa seperti ini ya. Nah, sifat dari himpunan kosong ini ya, dia merupakan himpunan bagian semua himpunan. Jadi himpunan kosong A untuk semua himpunan A atau himpunan kosong itu adalah tunggal. Himpunan bagian, nah ini adalah lambang dari himpunan bagian ya. Himpunan bagian ini artinya seperti ini. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan, maka A disebut himpunan bagian subset. Jadi A subset ya, subset dari B. Bila dan hanya bila setiap anggota A juga anggota B. Contohnya seperti ini. Ya, untuk menyatakan bilangan bahwa A bagian ya, himpunan bagian dari B. Nah, dinyatakannya seperti ini. Bisa juga dinyatakan juga bahwa B memuat A seperti ini, atau A bagian dari B. Nah, itu sama aja. Contoh himpunan bagian. Adalah himpunan bagian sejati. Jadi perbedaan himpunan bagian dengan himpunan bagian sejati tadi ada tanda di bawahnya. Kalau himpunan bagian saja itu ada tandanya, himpunan bagian sejati tidak ada tanda di bawahnya. Ini ya, himpunan bagian sejati ini maksudnya jika Q ya, jika dari Q maksudnya gini, himpunan bagian sejati dari Q jika P tidak sama dengan Q. Nah, dia kalau misalnya dia tidak sama, misalnya nih ya, P
itu kita notasikan dengan A dan B anggotanya, sedangkan Q ada Y, X, B, C, A. Nah, untuk menyatakan P adalah himpunan bagian sejati dari Q, nah dapat tuliskan seperti ini. Nah, lanjut dengan himpunan yang sama. Maksudnya A dengan B itu sama jika dan hanya jika elemen A merupakan elemen B juga, atau bagian B merupakan elemen A. Ya, contohnya seperti ini. Jika A 0 dan 1, B-nya dilambangkan seperti ini, maka A sama dengan B. Kenapa? Kita coba masukin nilainya 0 di sini. Jadi jika X-nya 0, 0 dikurang 1 kan min 1. Min 1 dikali 0, 0, hasilnya 0. Berarti sama ya dengan B. Terus jika A-nya 1, kita masukin 1 kurang 1, 0. 0 dikali 1, 0. Nah, jadi cocok A sama dengan B. Terus jika A-nya 358, B 538, berarti A itu sama dengan B, walaupun dia kebalik-balik penulisannya. Ya, kalau anggota elemennya isinya sama, berarti dia sama, ya, himpunan yang sama. Yang ekuivalen ya, himpunan A dinyatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kardinal itu artinya adalah jumlah anggota atau jumlah elemen. Nah, ini jumlah elemen A ada 4 contohnya, dan B juga ada 4 walaupun elemennya berbeda, anggotanya berbeda, tetapi jumlah elemennya sama, jadi dia dikatakan ekuivalen. Ya, ekuivalen itu jika jumlah anggota atau elemennya sama. Nah, selanjutnya himpunan yang saling lepas. Ini saling lepas ya, bukan saling lepas kayak melepaskan mantan. Nah, jadi beda ya. Ini saling lepas dalam himpunan yang seperti ini ya. Jadi dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas. Saling lepas ini nama lainnya ada disjoint. Jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama, jadi dia nggak sama sekali, beda isinya. Jadi dikatakan himpunan saling lepas. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Ini himpunan kuasa. Ya. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan suatu himpunan bagian dari A, ya, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Nah, gimana sih kita mencari himpunan kuasa dari suatu himpunan? Nah, contohnya seperti ini. P himpunan A atau 2 pangkat A, rumusnya seperti ini. A ini adalah jumlah dari anggota himpunan P. Ya, jika A kita asumsikan dengan M, maka jumlah anggota himpunan A adalah 2 pangkat M. Ya, contohnya seperti ini ya. Jika A elemennya ada 1 dan 2, berarti ada 2 anggota, berarti sama dengan rumus tadi 2 pangkat 2. Berapa? Sama dengan 4. 2 pangkat 2, 4. Berarti harusnya ya, himpunan kuasa dari A ini jumlahnya ada 4. Termasuk di dalamnya ada himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi maksudnya di sini, ini di sebelah sini ya, agak turun ya di sini. Ini di sebelah sini himpunan kosong ya. Himpunan kosongnya. Himpunan kosong, kemudian nilainya 1, terus 2, dan nilai himpunan A sendiri nilainya 1, 2. Jadi ada 1 sini ya, ada 2, 3, dan ada 4. Jadi ada 4 himpunannya. Caranya tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menyatakan himpunan kuasa itu ada berapa. Contohnya adalah 2 pangkat M. M ini adalah jumlah anggota, karena anggotanya ada 2 di sini, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 lagi, jumlahnya ada 4, termasuk himpunan A sendiri dan himpunan kosong. Jadi ketika nanti elemennya ada 3, ya rumusnya jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, seperti itu ya. Jadi itu himpunan kuasa ya. Operasi himpunan. Operasi himpunan ya, itu ada yang pertama
irisan atau intersection. Nah, ini adalah simbolnya, simbol dari irisan. Jadi irisan dua buah himpunan itu ditulis seperti ini. A irisan B ya adalah semua anggota yang ada di A juga ada di B. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah irisan. Nah, yang diarsir adalah irisan. Misalnya A, elemennya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan B, 4, 10, 14, dan 18. Jadi A irisan B adalah kita cari yang sama. Yang sama ada nilainya 4 di sini ya, sama-sama ada 4. Terus sama-sama ada 10. Oke, jadi ada 2 ya. A irisan B adalah 4 dan 10. Contoh kedua, ini ada himpunan A nilainya 3, 5, 9 dan B min 2 dan 6. Nah, irisannya ada? Nggak ada yang sama. Berarti dia adalah contoh himpunan yang saling lepas tadi. Ya, maka nilai A irisan B adalah himpunan kosong. Nah, seperti ini dituliskan. Gabungan atau union. Gabungan atau union ini ya ditulis seperti ini. Notasinya ya, lambangnya ya. Daerah yang diarsir merupakan A gabung B. Nah, tinggal A gabung B. Jadi A digabung B itu arsirannya penuh. Kalau irisan tadi di tengah-tengah yang sama. Kalau A gabung B dia udah digabung. A ya, himpunan A nilainya 258 dan B 7522. Nah, A gabung B berarti nilai ini digabung dengan ini. Jadinya 25782. Karena ada nilai yang sama 5 di sini, 5 tetap dituliskan 1. Tidak boleh 2. Oke. Selanjutnya nomor 2 contohnya, jika P nilainya 12, 32 dan Q 2, 3, 4, 5, 10, 27. Nah, kira-kira P gabung Q berapa? Ayo. Nah, itu ya. Yang bisa nomor 2 bisa dijawab di kolom komentar. Selisih. Nah, operasi yang ketiga itu selisih. Ya, selisih itu maksudnya selisih himpunan B dari himpunan A ya, simbolnya adalah seperti ini. Kayak kurang gitu deh. Jadi simbol himpunan B selisihnya dari A. Sehingga adalah himpunan semua elemen X dalam S sedemikian hingga X anggota A tetapi bukan anggota B. Jadi maksudnya A ini adalah anggota S tapi dia bukan dari anggota B. Jadi ini adalah selisih. A selisih B maksudnya ya nilai A saja tanpa ada anggota B di dalam. Jadi nilai A ada 1 sampai 10 dan nilai B 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kalau kita cari A selisih dari himpunan B, berarti yang tidak ada itu adalah yang tidak ada di B, berarti ya 1, 3, 5, 7, 9 himpunan A yang tidak ada di B. Kalau ini himpunan B yang tidak ada di A ya, makanya himpunannya himpunan kosong seperti itu. Nah, ini juga jadi beda ya antara A selisih B dengan B selisih A, itu beda. Nah, contoh kedua itu ada A ya, nilainya 1, 3, 5, selisih B yang anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, hasilnya A selisih B adalah 5 ya, dimana artinya adalah nilai anggota A yang tidak ada di B, itu 5. Sedangkan B selisih A itu maksudnya adalah nilai dari anggota B yang tidak ada di A, jadi nilainya adalah 2. Oke, itu aja. Nanti akan kita lanjutkan di part 2-nya tentang operasi himpunan. Mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you.